Saat video ini saya syuting, film KKN di Desa Penari sudah lebih dari 6 juta penonton. Sebuah film yang fenomenal yang menjadi perbincangan di masyarakat. Konon katanya cerita di film KKN di Desa Penari ini adalah diangkat dari kisah nyata yang cerita awalnya diperkenalkan oleh @simpleman di Twitter. Tapi semua nama desa dan tokohnya sudah disamarkan. Aku juga udah nonton kemarin dan aku sudah posting tiket bioskopnya di Instagram aku. Banyak banget yang komen. Lucky udah nonton? Sudah, Pak. Bandit udah nonton? Udah? Wah, gimana? Suka nggak? Suka sih. Dari ceritanya saya masih sangat-sangat penasaran lebih mendalam. Kamu pasti takut ya? Enggak sih, maksudnya di sana kan horornya nggak terlalu yang mencekam banget gitu. Nggak, aku sih malah nggak takut ya, tapi aku malah jadi penasaran. Aku pingin banget datengin tempatnya yang aslinya langsung. Serius? Kamu mau ikut? Ntar kenapa-napa, Pak? Bertiga aja. Iya. Ngawur ya. Ganjil, Pak. Biasanya ganjil hilang satu. Jakarta baru ganjil genap. By the way, video ini akan banyak mengandung spoiler, jadi buat kalian yang nggak mau, jangan dulu tonton video ini. Kalian skip dulu, nontonnya belakangan aja. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Tanpa berlama-lama, kita langsung mencari informasi keberadaan lokasi desa KKN Penari yang sebenarnya. Dan kita langsung bersiap-siap, kita menuju ke lokasi yang aslinya. Sekedar informasi aja, desa yang asli ini akan berbeda dengan yang kita lihat di film karena semuanya sudah disamarkan. Kita melewati perjalanan darat menggunakan mobil, kurang lebih 3 jam lagi kita baru akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Guys, kita ada kendala pertama. Ini kita kehabisan bahan bakar, sedang isi lagi. Dan sekarang kendala kedua adalah bandit lapar. Bahan bakar diri kita, Pak. Betul. Perjalanan masih panjang. Kita butuh isi bensin untuk orangnya ya, supaya sehat terus ya. Kita makan dulu. Sekarang lagi ada di daerah Negara nih, kita makan. Kita udah nyampe di pelabuhan. Saatnya masuk ke kapal. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantri ya. Ini kita nggak dikasih tahu nih lewat mana gua. Ikutin aja, Pak. Lurus, Pak. Lurus. Sudah sampai di Jawa dan sekarang suasananya sudah gelap gulita ya. Ini sekarang sudah jam 12 malam. Saya nggak mau sampai saya dan tim saya itu kelelahan. Kita akan mencari penginapan dulu di daerah sini. Kita harus istirahat. Besok pagi kita akan lanjutkan penelusuran ini. Hari berikutnya kita langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang diduga ini adalah lokasi asli dari film KKN di Desa Penari. Dari hasil data dan informasi yang sudah kita kumpulkan, paling banyak informasi mengarah ke desa yang akan kita tuju ini ya. Jadi ini memang beritanya masih tidak ada yang memvalidkan, tapi kita akan coba datangi satu lokasi ini. Dek, mau tanya Dek. Kak Yudis. Kok tahu dia? Halo. Mau tanya, kamu tahu ini nggak desa yang ada di film KKN. Penari ya? Apa jenengnya apa? Rawabayu. Rawabayu. Tapi kok ada yang bilang di Gumitir? Alah, Gumitir di Jember. Lain lagi ya? Oke dah. Oke, siap. Makasih ya. Makasih ya. Ayo. Masih pertelon gini kena kene. Rono. Oke. Rono. Aduh. Kita nyampe di sebuah pertigaan. Di belakang kita ada tugu ini. Tugu ini juga sering muncul di beberapa video-video dan dokumentasi dari orang-orang lain. Kita lihat tuh, ada tulisannya Tetengger Perang Puputan Bayu 18 Desember 1771. Nah, ini kita sekarang lagi bingung nih. Ada orang yang bilang jalannya ke sebelah sini, tapi ada juga yang bilang jalannya ke sebelah sini. Kita akan coba lagi cari informasi, kita lanjutkan perjalanan. Halo, permisi. Oh, iya, monggo. Mau nanya, yang katanya viral di KKN Desa Penari di Rawabayu itu sebelah mana? Lurus aja sampai habis. Nanti ada pelangnya selamat datang di Rawabayu. Lurus aja. Masih jauh ya? Masih jauh. Kita akan terus jalan, kita akan cari tempat yang diduga ini katanya lokasi asli. Kita akan mencari tapak tilasnya, kita akan mencari gerbang masuknya, kita akan mencari hutannya, kolam pemandian yang katanya sinden itu, kemudian rumah tempat mereka menginap pada saat melakukan KKN juga. Kita udah nyampe di satu titik yang ada di peta, cuman ini beneran sinyalku langsung hilang di sini. Sekarang kita mau lanjut lagi guys, kita akan cari tempat di atas, tempatnya jauh di atas dan nggak bisa akses mobil, jadi kita harus naik kendaraan seperti ini. Jadi persis seperti adegan yang ada di film. Kita sewa sepeda motor warga di sini 1, 2, 3 ya. Nanti saya akan dibonceng sama bapaknya. Kita ke atas, akan ada kuburan juga di atas. Kita lihat. Guys, aku sama bandit aja sikat nih langsung. Mas siapa namanya Mas? Mas Mujianto. Mas Mujianto. Kita mau jalan ke atas ya. Ya. Berapa menit Mas? Sekitar 1 jam. Oh 1 jam. Ya. Kita masuk ke daerah hutannya. Tapi
kalau ndak ada izin aku maaf. Mau lihat itu kuburan itu loh. Itu bukannya umum bisa. ya? Nggak bisa. Ini diperkirakan juga kalau di film KKN Desa Penari, disinilah part dimana Pak Prabu itu menyambut Nur dan kawan-kawan pertama kali. Di sini kalian bisa lihat tulisannya Welcome to Rawabayu, Petilasan Prabu Tawangalun. Jadi di sini salah satu gerbang yang akhirnya diangkat menjadi cerita juga ya. Betul. Nanti di dalam katanya kita bisa lihat lagi gerbang yang lain lagi. Jadi ceritanya tuh semua masih simpang siur ya guys ya. Tapi di sini saya melihat tuh ada kemiripan-kemiripan. Jadi di sini ada nama Prabu Tawangalun. Nah, di film itu ada sosok namanya Pak Prabu. Dan di situ kalian bisa lihat juga ada tulisan Petilasan. Kalau di sini warga bilangnya Petilasan, tapi di film mereka menyebutnya Tapak Tilas. Buat teman-teman yang udah nonton filmnya, kalian pasti tahu ya ada satu momen di mana Pak Prabu itu bilang sama anak-anak yang mau KKN, buat yang perempuan kalau mau mandi ke bilik, tapi kalau yang cowok-cowok ke sungai. Nah, kemungkinan inilah dia bentuk asli dari sungai yang mengalir di daerah ini, teman-teman. Ini dia. Jadi kalau yang cowok harus mandinya di sungai ini. Jika ini areal yang dimaksud di dunia nyata di film tersebut ya, sebenarnya daerah ini itu adalah milik perhutani. Dan kalian bisa lihat sekarang sudah menjadi situs budaya Rawabayu Site. Nah, Petilasan Rawabayu dipercaya masyarakat sebagai tempat semedi Prabu Tawangalun pasca berselisih dengan adiknya. Tuh, ada di sini ceritanya semua. Kita akan masuk. Di sini sudah ada gambar-gambarnya juga. Ini ada semacam kayak danau begitu. Lalu di sini ada monumen tapak tilasnya dan juga ada kolam pemandian sindennya. Kita ketemu satu gerbang lagi teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya Wana Wisata Rawabayu. Di sini ada bapak yang jaga. Pak, boleh ngobrol sebentar, Pak? Pak, namanya siapa, Pak? Romdan. Romdan. Pernah dengar cerita-cerita gitu? Ya dulu Pak. Cerita apa, Pak? Ya cerita ada KKN di sini itu. Dengarnya dari? Ya orang per orang yang tahun berapa mulainya 1994 kan itu katanya. Dari cerita warga ya, mulut ke mulut gitu ya. Bapak tahu nggak katanya lokasi ini tuh diangkat menjadi gini gambaran dari filmnya itu? Ya tahu dari YouTube. Itu ya. Oh, dari YouTube ya. Oke. Tapi di dalam benar ada kayak kolam pemandian Ada, gitu ya. nanti Kita boleh lihat-lihat ke dalam. Nanti Ya. saya tunjukin. Pak, kalau ini tempat sudah dari tahun berapa, Pak? Dulu tahun mulai saya belum lahir udah ada di sini. Di sini ya? Ya. Sudah jadi tempat seperti ini. Ya belum, dulu ya masih ya seperti belum ada bangunan kayak gini. Ini kan pengairan yang bangun. Ini, Ya. ini baru dibangun. Ya. Kalau dulu masih hutan. Nah, ini dulunya hutan, Ya, bener. masih ada kolamnya kayak gini ya sudah. Ada ya, tapi kecil mungkin ya. Nah, bener guys, dulu ada kolamnya tapi kecil. Jadi si Simple Man itu yang ngangkat cerita ini di Twitter juga tidak menjelaskan secara detail. Jadi dia tidak menyebutkan nama, lokasi itu semua memang masih disamarkan. Jadi semua orang hanya menduga-duga. Dan berdasarkan dari data-data fakta-fakta yang dibeberkan oleh Simple Man itu, banyak orang dan teman-teman di luar itu yang memetakan lokasinya. Ya. Ada yang bilang di Gumitir, ada yang bilang di Rawabayu gitu. Kalau di sini memang lebih mirip ya. Nanti teman-teman yang menilai sendiri. Kita berjalan di sebelah kolam ini guys. Ya, ini kok di depan saya tuh kayak udah masuk hutan lagi, lihat. Tuh. Kita menemukan yang pertama ini dari setelah pintu masuk itu. Ini apa namanya, Pak? Ini, Pak. Kaputren. Sumber Kaputren. Ada udah namanya. Oh iya, ini Sumber Kaputren. Kalau di film itu digambarkan gersang dia. Iya, benar. Kosong, lalu para mahasiswa itu dulu datang untuk ngasih aliran air. Ya. Nah, disitulah mereka menyatakan KKN ya kan. Prokernya dia, Pak. Itu salah satu tugas kerjanya, mau bikin airnya terisi lagi gitu. Dia mengalirkan pakai pipa-pipa begini. Betul, kan ada di ya, film ya, tuh dia betul. bawa pipa-pipa putih. Airnya bening banget itu. Itu teman-teman lihat tuh. Airnya bening sekali tuh. Patungnya sampai udah ketutup sama tanaman gitu. Menurut Bapak ini di sini salah satu yang tertua di sini loh. Iya, karena Kalau ini apa, Pak? Oh, musola. Ini baru tapi ya. Sekarang di sini sudah ada musola dan ini baru dibangun ya. Coba kita lihat guys. Ini ada sumber air lagi nih. Sumber air Dewi Gangga. Nah, ini dia mengalir terus. Coba Luk, ambil Luk. Dingin nggak Luk? Gak apa-apa ini, Pak. Nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Dingin, Pak. Wah, seperti air dari kulkas, dingin sekali bener. Di sebelah kita sudah lihat tugu yang di film digambarkan Betul. sebagai tapak tilas. Yang kalau di film itu nggak boleh masuk ke belakangnya. Coba kita lihat. Malah si bapak ngajak kita ke belakangnya karena di sana ada sumber mata air lagi tadi. Ini teman-teman adalah wujud yang dianggap aslinya nih ya dari tapak tilas yang ada di film. Apa lu? Ini waktu itu
kayak apa ya? Jalan masuk gitu kalau di film-film. Bener. Jalan Guys, masuknya. jadi kalau teman-teman yang udah nonton di film itu ada tapak tilas, di sebelahnya ada jalan masuk ke Iya. hutan. Nah di sebelah nanti kita akan lihat di sini mereka menyebutnya petilasan dan ini adalah jalan masuk ke hutannya. Ini dia, ini adalah gerbang. Coba kita dekatkan loh. Ya, inilah dia. Saya akan coba mendekat lagi. Wow, di sini ada patung lagi. Kalian bisa lihat patungnya. Patung semacam harimau gitu ya guys. Ini jalan masuknya. Terjepit di antara dua pohon besar. Tuh di dalam ada sembayangan lagi tuh. Ini adalah hutannya. Sekarang kita lihat dulu di sebelah Tugu Petilasan di sini. Inilah dia, akhirnya kita sampai di titik yang kita tuju. Ini adalah katanya ya, ini semuanya kita hanya katanya wujud asli, bentuk asli dari bentuk tapak tilas yang ada di film. Nah, ini yang warga sini menyebut dengan petilasan. Kita lihat yuk, lebih dekat lagi. Ini adalah arealnya digembok. Ya, digembok. Jadi kita nggak boleh masuk Betul. jika tidak berkepentingan. Sini ya, kita baca ini. Ini dia tulisannya Petilasan Pertapaan Prabu Tawang Alun. Nih guys, ini adalah tugu petilasannya. Shh, aku dengar suara. Apa? Sumpah aku dengar suara. Ada suara shh, gitu. Sama ada angin juga tuh gerak-gerak tadi kordennya. Tuh kan diem sekarang kan? Nah. Angin dari luar ya. Iya. Tapi tadi ada suara di sini. Suara apa? Nggak percaya kamu. Nanti diulang aja. Tuh. Dengar nggak? Cek. Iya. Ada. Bener, Pak? Enggak, kamu bohong. Aku dengar tadi. Kalian bisa lihat di atas ada tulisan aksara itu. Itu sebenarnya aksara Jawa dan aksara Bali itu mirip sekali, guys. Tapi kalau kalian lihat yang atas itu ada per ya karena pa ditambah e, lalu ada ra, per, di bawah ada t, pertapaan. Itu belakangnya n ditutup. Pertapaan, a-nya dibuang. Pertapaan, bawahnya apa, Bandit? Prabu Tawang Alun. Pinter sekali Bandit. Di sini sudah ditulis juga ya kalau ada warga yang masuk ini sepatu sandal dilepas. Dan di dalam tuh aku lihat ada atap. Jadi di dalam ini semacam hanya ruangan aja, Pak ya? Nah, ruangan sama ada buat pertapaan batu. Oh, pertapaan batu, ada batu guys. Nah, ini adalah sumber air yang ketiga. Jadi tadi Bapak bilang, di sini ada 3 sumber air. Nah, kita lihat yuk. Yang ini ada namanya sumber kemuliaan. Nah, kita harus ambil airnya Kenapa? supaya kita bisa sukses. Ini air kemuliaan. Yang benar. Bener. Ih, kaget aku. Tadi kayak aku lihat ada yang lewat gitu loh, Luk. Pak, jangan aneh-aneh. Enggak, sumpah aku nggak bohong. Tadi ada kayak ada sekilas kelebetan gitu. Ya. Coba ya. Ini sama dingin sekali, Lucky. Ganteng dah saya nih. Langsung diminum ya. Seger, Pak. Seger ya. Tapi warga sini nggak perlu beli air, Pak ya? Ya, saya kan langsung ambil dari sini. Ambil dari sini. Jadi kalau di sini buka usaha ini isi ulang rugi ya, Pak ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Bandit. Ini nggak boleh. Isi ulang itu, Pak. Bener. Itu pertanda guys ya. Kita nggak boleh banyak bercanda di sini. Oh, ini beda lagi. Berarti ada 4 dong, Pak. Sumber mata air baru lagi menurut Bapak. Ini panguripan loh. Kalau ini panjang umur. Kebetulan saya pengen panjang umur, saya duluan dah. Sehat saya, panjang umur. Silakan Bandit gantian supaya kamu panjang umur. Ada tulisan di sana guys di batu. Tan ono wujud, nggak ada wujudnya. Kang wujudake wujud iku kang sun arani Tuhan. Ison paringi asmo Allah kang moho kuoso. Ya buat teman-teman yang tahu tulis komen aja di bawah. Ini yang masang burung Garuda siapa, Pak? Ya, dulu kan sudah diresmiin Oleh? Bupati. Ki Hajar Muda Begawan Begawan dari Nusantara mungkin pariwisata mungkin. Oh, dari pemerintah ya? Nah, ini dari pemerintah yang pasang patungnya dan batunya ini guys. Kita lanjut lagi, kita akan cari sekarang bentuk asli dari bilik kamar mandi ya. Kalau di Ya. film itu adegannya kan dia mandi. Ya, si Nur Bener. sama Widya. Nur sama Widya sempat mandi, tapi Nur itu nggak jadi mandi akhirnya. Iya. Ini film kan katanya diambil dari kisah nyata, makanya pasti ada wujud fisik aslinya. Kita coba lihat sekarang. Kita ketemu sama Ibu Juru Kunci. Ibu Iya. namanya siapa, Bu? Sulastri. Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ini yang jaga di sini ya Iya. sehari-hari ya. Tapi Ibu tahu berarti yang dulu KKN di sini ya? Ya tahu nek Mbak yang bilang Itu gitu. tahun piro itu, Bu? Entah saya enggak. Udah lama ya? Iya. Bu, makasih ya. Iya. Kita jalan lagi. Ini dia adalah bilik kamar mandi wujud nyatanya di dunia nyata, bukan di film ya. Kalau yang di film itu semuanya lokasi syuting pilihan dan lokasinya berbeda-beda katanya ya, Luk ya. Jadi jembatannya di syuting di tempat mana, Di Jogja itu, Pak. rumahnya di syuting di mana berbeda-beda Beda. gitu. Malah sekarang banyak cerita katanya rumahnya ada yang mau dijual, Betul. katanya warga takut setelah Syuting filmnya KKN, tayang. ya. Iya. Nah, ini kalian bisa baca juga ada tulisan kamar mandi. Inilah dia bilik kamar mandinya. Sudah ada tulisannya sekarang. Wanita umur
woman. Tapi kalau di sini biliknya ada banyak ya. Kalau di film seolah-olah kayak satu aja kan. Mungkin waktu dulu pas KKN memang baru satu, Pak. Iya, Mungkin karena betul. udah- Dan kata bapaknya juga ini dulunya mungkin masih bambu ya kan. Sekarang sudah direnovasi. Setelah jadi apa namanya tempat wisata diperbanyak dia. Nggak, jadi kalau di film itu ada adegan di mana Nur sama Widya mau mandi ya. Cuma Nur nggak jadi mandi karena diganggu. Yang jadi mandi akhirnya Widya, dan di situ Nur ngintip, mulailah kelihatan tuh pada rawuh. Nih yang mau nonton ini awas guys, nonton dulu filmnya. Spoiler. Sudah dari awal video ini kita bilang spoiler guys. Nah itulah dia tadi teman-teman, kita sudah berkeliling ya di Rowo Bayu. Kita sudah melihat semua titik-titiknya, ada tapak tilas, ada kolam sindennya, terus ada kamar mandi juga di sini. Tapi sebenarnya menurutku kamar mandinya bukan yang ini, karena kamar mandi itu harusnya di dekat sama pemukimannya dia. Betul. Bukan di tempat prokernya begitu ya. Jadi ini semuanya hanya perkiraan, tidak ada yang menyebutkan nama asli, lokasi aslinya ya dari si membuat ceritanya itu ya. Terserah kalian bagaimana menanggapinya. Kita di sini hanya ya ingin membuat rasa penasaran saya terbongkar aja begitu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.